Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hannanil mannan, daimil ihsani wal imtinan, al-qail syahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bulan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama menjadikan Al-Quran ini sebagai ikon bulan Ramadan. Mereka katakan syahru Ramadan huwa syahru tilawatil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan membaca Al-Quran. Oleh karena itu amat disayangkan apabila kita memasuki bulan Ramadan tapi kita tidak dekat dengan Al-Quran, malah kita menjauhi Al-Quran. Tidak sedikit dari umat Islam, dari umat Muslim yang mereka ketika masuk bulan Ramadan justru mereka malah jauh daripada Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan saja mereka tidak dekat dengan Al-Quran, lantas bagaimana di luar bulan Ramadan? Pasti akan sangat jauh sekali daripada Al-Quran. Sebab barometer dekatnya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tergantung ketika dia dekat dengan Al-Quran. Oleh karena itu, pantaskan diri kita agar kita ini bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran, bisa lebih dekat lagi dengan firman-firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa membiasakan diri kita untuk membacanya, membiasakan diri kita untuk mentadabburinya, membiasakan diri kita setelah mentadabburinya kita mengamalkan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhi siapapun mereka yang tidak dekat dengan Al-Quran. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yu'faku man ufik, seseorang itu akan dijauhkan dari Al-Quran ketika dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang membaca Al-Quran tanpa disadari dia sedang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika dia diajak menjadi lawan bicaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya dia sedang berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluh, pernah sedih, berkecil hati, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Allah akan kaumnya, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini sesuatu yang dijauhkan. Nabi bersedih walaupun konteks ini ayat menceritakan tentang keadaan orang kafir Quraisy yang meninggalkan Al-Quran, yang tidak tertarik dengan Al-Quran, membuat Nabi Muhammad SAW bersedih dan berkecil hati. Lantas bagaimana ketika yang meninggalkan dan menjauhi Al-Quran tersebut adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Maka dari itu jangan biarkan hati kekasihmu Rasulullah SAW bersedih melihat umatnya menjauhi Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hablullah. Al-Quran itu adalah talinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dipegang erat oleh seorang hamba. Ketika seorang hamba memegang erat Al-Quran, maka falan tadillu abada, dia tidak akan tersesat selamanya. Sebab pernah satu ketika Al-Imam Busiri menyebutkan di dalam bait syair qasidah burdanya, beliau mengatakan garrat biha ainu qariha faqultu lahu
laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Orang yang membaca Al-Quran, ia akan merasakan sejuk di dalam hatinya dan merasakan ketenangan. Sampai Al-Imam Abu Siri mengatakan, ketika aku melihat orang yang membaca Al-Quran, aku ingin mengatakan kepadanya, laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Sungguh engkau telah beruntung saat ini karena engkau telah memegang talinya Allah Subhanahu wa taala, maka pegang dengan erat, jangan engkau lepaskan talinya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bait syair yang lain, beliau menyifati tentang Al-Quran dengan sifat seperti telaga yang mengeluarkan air yang jernih. Beliau katakan, ka'annahal haudu tabyadul wujuhu bihi minal usati wa qad ja'uhu kal humami. Beliau katakan Al-Quran itu bagaikan telaga yang mengeluarkan air yang jernih. Siapapun orang yang datang ke telaga tersebut, maka dia akan menyinari wajah orang tersebut, membersihkan wajah orang tersebut, walaupun dia datang dalam keadaan wajah yang lusuh dan wajah yang hitam seperti arang. Oleh karena itu, Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam. Al-Quran adalah pembimbing bagi seorang muslim. Ketika seseorang muslim mendekatkan, membiasakan dirinya untuk membaca Al-Quran, maka ketahuilah di saat itu juga dia telah dekat dengan Allah dan menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu, ayo kita biasakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Jangan ada di dalam diri kita sedikit pun merasakan sibuk, tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau kita lihat sesibuk-sibuknya seseorang, pasti masih dia sempat untuk membuka HP-nya, membaca status orang lain, men-scroll video, kemudian mencari tahu apa yang viral zaman sekarang ini. Masih sempat untuk hal yang seperti itu. Lantas, tidakkah kita ingin untuk menyisihkan sedikit saja dari waktu kita? Mungkin dari satu hari kita sisihkan setengah jam untuk kita membaca Al-Quran. Mungkin di bulan Ramadan, kalau setengah jam bagi orang yang lancar membacanya, akan mendapatkan 1 kali khataman di dalam Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu tidak dituntut untuk banyak membacanya, tapi kita dipinta untuk membaca Al-Quran itu walaupun sedikit, tapi kita merenungi isinya. Setelah kita merenungi isinya, kita memahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari. Sehingga ada seorang salafun saleh, beliau mengatakan, aku lebih baik membaca surat Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah dengan tadabbur, dengan betul-betul memahaminya, daripada aku membaca Al-Quran dengan sepenuhnya tapi tanpa mentadabburinya. Artinya, seseorang itu ketika membaca Al-Quran walaupun sedikit dengan mentadabburinya dan mengamalinya, itu jauh lebih baik daripada orang yang membaca Al-Quran tapi tanpa mentadabburinya dan tanpa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Toh Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sebagai hambanya, untuk kita renungi, untuk kita baca. Setelah kita baca, kita merenungi isinya. Setelah kita merenungi isinya, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kita biasakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Walaupun sedikit daripada waktu kita pahami untuk membacanya dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat kita kelak di yaumil qiyamah, yang akan memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.